Kembali lagi bersama Bang Lai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bang Lai akan mengulas film drama drakor yang mengisahkan tentang putra mahkota dinasti Joseon yang bernama Lee Chang, di mana ia dituduh melakukan pengkhianatan dalam permainan kekuasaan politik setelah sang raja terjangkit penyakit epidemi mematikan dan berubah menjadi zombie dalam proses pengobatannya. Oleh karena itu, sang putra mahkota pun pergi melarikan diri untuk mencari tabib yang menangani pengobatan ayahnya guna membuktikan bahwa ia bukanlah seorang pengkhianat. Namun setelah ia sampai di tempat tabib tersebut, ternyata wabah yang mengerikan telah terjadi. Nah, daripada Bang Lai kebanyakan bacot, langsung aja kita ulas alur filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subrek dan bunyikan lonceng notifikasinya jika teman-teman suka dengan channel ini. Dan inilah Kingdom. Film dibuka dari sebuah istana dinasti Joseon, di mana seorang tabib yang bernama Seung Hui dan muridnya akan memberikan pengobatan gratis di istana itu. Namun sebelum pengobatan itu dimulai, sang tabib mengatakan kepada muridnya untuk tidak membuka tirai. Singkat cerita, akhirnya pengobatan pun dimulai. Dan saat murid sang tabib ingin memberikan ramuan obat itu, terlihat wajahnya ketakutan seperti orang yang ingin boker. Dan tiba-tiba saja film kini memperlihatkan sebuah selebaran yang bertuliskan bahwa raja telah wafat, dan berita itu telah tersebar ke berbagai tempat. Komandan perang Klanco pun berang dengan pemberitaan tersebut, di mana sebenarnya raja masih hidup, tapi berani-beraninya masyarakat mengatakan bahwa raja telah wafat. Oleh karena itu, klan menyuruh pasukannya untuk menangkap siapa orang di balik tulisan itu dan membunuhnya beserta keluarganya. Karena itu merupakan suatu penghinaan bagi raja yang mulia. Tidak menunggu lama, para pasukan kerajaan segera menangkap kelompok para pelajar. Karena para pelajar ini dianggap yang telah menulis tulisan raja telah wafat. Kemudian para pelajar ini diikat dan disisa di halaman kantor para dewan kerajaan. Salah satu dewan kerajaan menyampaikan agar para pelajar itu mengakui apa yang mereka perbuat. Dengan imbalan jika mereka mengaku, maka mereka akan diampuni. Namun salah satu pelajar justru memprotes sikap kerajaan dan mengatakan bahwa kerajaan tidak peduli kepada rakyat. Kemiskinan di mana-mana, namun kerajaan masih meminta pajak yang tinggi. Kini rakyat menderita ditambah tidak bisa melunasi pinjaman online dari akun-akun Kredivo dan Tunaiku. Mendengar kritikan pedas tersebut, para dewan pun marah dan akan memberikan hukuman yang mengerikan. Film kini berpindah kepada putra mahkota yang bernama Lee Chang, di mana Lee meminta izin kepada ratu untuk melihat ayahnya yang sudah tidak kelihatan batangnya selama 10 hari. Namun sang ratu mengatakan bahwa sang raja tidak boleh ditemui untuk sementara waktu karena penyakit campak yang ia derita dan menyuruh putra mahkota untuk pergi pulang. Tidak puas dengan pernyataan sang ratu, putra mahkota kembali menanyakan apakah ayahnya masih hidup. Mendengar pertanyaan itu, sang ratu yang cantik jelita menganggap Lee sebagai seorang pembangkang yang memiliki kebencian kepada ratu dan adiknya yang masih di kandungan sang ratu, yang kemudian sang ratu pergi meninggalkan putra mahkota. Esokan harinya, putra mahkota memanggil pengawal pribadinya yang bernama Mu Yeong, di mana sang putra mahkota memberikan tugas untuk mengambil jurnal di balai pengobatan kerajaan. Yang kemudian Yeong menolak tugas tersebut karena di balai pengobatan itu selalu dijaga selama 24 jam dan sangat sulit untuk masuk ke dalam. Namun setelah putra mahkota menjanjikan utang pinjaman online-nya akan dilunasi jika mau melaksanakan tugas tersebut, Yeong pun menerima tugas itu karena ia udah nggak tahan ditagih sama debt collector setiap harinya. Pada malam harinya, putra mahkota pergi diam-diam memasuki ruangan di mana ayahnya dirawat. Dan tiba-tiba, ia melihat sosok bayangan monster besar di balik tirai kamar sang ayah. Dan saat ia mencoba mengintip, tiba-tiba saja ia dipergoki oleh klan Chow dan pasukannya. Kemudian putra mahkota mengatakan apa yang baru saja ia lihat. Namun klan Chow tidak percaya akan hal itu dan menyuruh putra mahkota untuk kembali.
동궁전 부인들에게 저하를 미시려 동궁전으로 돌아가셨어. Sementara Yeong berhasil menyusup ke balai pengobatan kerajaan dan membawa jurnal pengobatan sang raja dan memberikan jurnal itu kepada putra mahkota. Putra mahkota pun segera membaca isi jurnal tersebut, di mana isi jurnal itu menuliskan bahwa sang raja mengalami demam, menggigil, sakit kepala, encok-encok, pegalinu, lemas syawat, dan lain-lain. Bahkan segala ramuan telah diberikan, namun tidak memiliki efek sembuh. Dan di jurnal itu dituliskan bahwa sang raja tidak akan dapat pulih. Setelah membuka halaman demi halaman isi jurnal itu, putra mahkota curiga ada yang disembunyikan oleh Dewan Kerajaan. Karena seharusnya jurnal itu harus diisi setiap hari, namun halaman jurnal itu banyak yang kosong. Saat ia memperhatikan jurnal itu dengan seksama, ada tulisan nama tabib Seung Hui. Kemudian Yeong menanyakan tentang siapa tabib itu. Dan ternyata itu adalah tabib kerajaan yang telah mengundurkan diri 3 tahun yang lalu. Putra mahkota kembali menanyakan alasan Yeong menanyakan tentang tabib tersebut dan memberikan jurnal itu kepada putra mahkota. Melihat hal itu, putra mahkota menyuruh Yeong mempersiapkan diri untuk segera pergi. 자맹을 나가야겠다. 강령전에 가지 말라 하였지. Film berpindah di balai pengobatan tabib Seung Hui di Dong Nae. Seorang murid tabib itu yang bernama Siobi terlihat ia sedang merawat pasien sambil melihat lelaki tua ogah untuk memakan makanan yang telah dihidangkan. Melihat hal itu, lelaki yang bernama Sihin mengatakan bahwa itu bukanlah makanan yang layak. Sihin juga mengatakan bahwa orang-orang akan mati kelaparan di tempat ini. Mendengar hal itu, Siobi memperingati agar Sihin menjaga cucornya. Beberapa waktu kemudian, sang tabib pulang ke balai pengobatan miliknya. Terlihat Siobi menanyakan apa yang ia bawa. Namun tabib itu menyuruh untuk mempersiapkan pemakaman. Dan saat Siobi membuka peti itu, ternyata itu adalah jasad dari murid sang tabib. Siobi kemudian berlari menanyakan apa yang terjadi. Namun tabib itu tidak menjawabnya. Jauh di kerajaan Joseon, terlihat kini para dewan kerajaan melaksanakan rapat terbatas yang dipimpin oleh ketua dewan negara yang bernama Cho Kak-ju. Di mana rapat itu berisikan tentang pengkhianatan putra mahkota kepada kerajaan untuk menduduki tata istana, di mana informasi ini diketahui dari para pelajar yang telah ditangkap, yang kemudian ketua dewan negara menyuruh pasukan untuk menangkap putra mahkota. Saat pasukan kerajaan sampai ke kediaman sang putra mahkota, ternyata ia sudah tidak berada di tempat. Dan ternyata putra mahkota dan Yeong sedang di perjalanan menuju Dong Nae untuk menemui tabib kerajaan. Tidak mau ketinggalan jejak, ketua dewan negara menyuruh para pasukan pergi ke Dong Nae menangkap sang putra mahkota. Film kini kembali kepada Siobi yang sedang mencari bahan ramuan obat. Dan saat ia kembali ke balai pengobatan, ia melihat para pasien sedang memakan makanan dengan begitu lahapnya. Kemudian ia pergi ke dapur dan melihat Sihin sedang memasak sup daging yang katanya itu adalah daging rusa. Siobi yang sudah lama tidak merasakan kenikmatan sup daging segera mengambil mangkok untuk menikmati bagiannya. Dan saat mengambil sup itu, tiba-tiba saja terlihatlah potongan jari manusia. Siobi yang terkejut melihat hal itu segera berlari menemui Sihin. Kemudian Siobi bertanya mengapa Sihin melakukan hal tersebut. Namun Sihin menjawab seperti orang yang tidak bersalah dan mengatakan bahwa hal itu ia lakukan agar orang di tempat itu tidak mati kelaparan. Di mana kala itu Dong Nae sedang dalam masa kritis pangan dan cara untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi kanibal. Di tengah perdebatan antara Siobi dan Sihin, kini terlihat orang-orang yang memakan daging tersebut mengalami muntah-muntah seperti terkena racun, yang kemudian semua orang yang memakan daging itu modar secara berjamaah. Namun beberapa saat kemudian terlihat pergerakan dari seseorang yang telah modar itu, dan salah satu seorang murid tabib mencoba untuk menenangkannya, yang pada akhirnya wanita itu dimangsa oleh para manusia yang telah berubah menjadi Jeonbai. Dan singkat cerita, akhirnya film pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton alur filmnya. Film ini kita akan lanjutkan di part 2-nya.
Untuk itu jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan alur film selanjutnya.